Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza junda wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana wa ikhtarana wajtabana wa min khalqihi istafana tafaddulan minhu wa amtinana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala dhurriyyati sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan nikmatnya, serta disampaikannya kita pada hari ini, pada hari kemenangan, pada hari penganugerahan dari Allah Subhanahu wa taala, Yaumul Jaizah. Kemarin sebulan yang lalu kita berpuasa karena perintah Allah. Hari ini kita dilarang berpuasa, haram berpuasa. Kita makan dan minum itu juga karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita umat Islam tidak bergerak, tidak melakukan sesuatu kecuali di situ diperintahkan oleh Allah dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga di hari ini kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan, menang kepada hawa nafsu kita, menang lulus ujian daripada madrasah, daripada pendidikan bulan suci Ramadan. Kita bisa menguasai hawa nafsu kita dan kita menjadi orang yang kembali disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal aidin al faizin al maqbulin. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita dipanjangkan umur bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin, Allahumma amin. Allahu akbar walillahil hamd. Suatu hari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karramallahu wajhah, di hari raya, di saat lebaran, beliau makan roti kering tanpa ada ikan dan lain-lainnya, hanya sekedar roti. Salah satu temannya mengatakan, "Ya Ali, al-yawm Eid, hari ini lebaran, kenapa engkau hanya makan roti kering?" Sayyidina Ali bin Abi Thalib memberikan sebuah makna dan ilmu pelajaran untuk yang bertanya temannya tersebut dan untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Kata Sayyidina Ali, "Al-yawm Eid." Betul, hari ini memang lebaran. Kemarin saya juga lebaran. Wa ghadan lana Eid, besok saya lebaran. Kullu yawm ma asaitullahu fi fa huwa lana Eid. Setiap hari di saat kita tidak bermaksiat kepada Allah, di saat kita tunduk patuh dan mendapatkan ridha Allah, itulah lebaran bagi kita. Hakikat lebaran, ma'asyiral muslimin, bukanlah sekedar pakaian yang baru, makanan yang enak, bukanlah sekedar bersenang-senang, tetapi lebaran itu di saat kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala karena ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Beliau bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Wahai umatku, kalian tidak akan bisa masuk surga sampai kalian beriman. Syaratnya masuk surga adalah keyakinan, keimanan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak bisa untuk menjadi seseorang yang beriman dengan sempurna sampai kalian saling mencintai. Cintai semua orang. Cintai keluarga kalian, cintai orang tua kalian, cintai karib kerabat kalian, cintai setiap manusia. Ala adullukum. Lalu Nabi melanjutkan nasihatnya, maukah kalian aku tunjukkan kepada sebuah amal perbuatan? Ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kalau kalian lakukan ini, saran saya ini, kalian akan bisa menjadi orang yang saling mencintai dan kalian akan beriman serta akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ya Rasulullah? Afsyus salam. Sebarkan salam, kata Nabi. Sebarkan kedamaian, sebarkan kesejukan, sebarkan hal-hal yang positif. Jangan nyebarkan hoax, jangan nyebarkan berita bohong, jangan menyebarkan fitnah, jangan menyebarkan adu domba. Afsyus salam, sebarkan kedamaian, kata Nabi. Ini Nabi mengatakan sebelum ada media sosial, sebelum ada WA, Facebook, Twitter dan macam-macamnya seperti sekarang. Nabi sudah mengatakan tebarkan salam. Ketika Nabi sampai di Madinah, mengumpulkan sahabat Muhajirin dan Ansar, di antara wasiat atau nasihat Nabi yang pertama diucapkan, dan ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Salam. Dia mengatakan nasihat pertama yang saya dengar dari Rasulullah, ucapan pertama yang saya dengar ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, satu baris saja, 1 menit saja nasihat Rasulullah, tetapi nasihat ini bermanfaat untuk umat sepanjang zaman. Apa kata Nabi? Ayyuhan nas. Ketika Rasulullah mengumpulkan sahabat di Madinah ini, wahai segenap manusia, afsyus salam, sebarkanlah salam, tebarkanlah kedamaian. Ini yang selalu dipesankan oleh Nabi Muhammad SAW. Afsyus salam, wasilul arham, sebarlah kedamaian, sambunglah silaturahmi. Saat ini waktunya ma'asyiral hadirin, sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Saatnya, momennya saat ini kita menyambung silaturahim, terutama kepada orang-orang yang kita punya masalah, kepada orang-orang yang kita ada problem. Saatnya kita meminta maaf. Jangan malu minta maaf. Telepon, WA, hubungi dulu orang tersebut. Orang yang meminta maaf itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wasilul arham, sambung silaturahim, terutama kepada orang tua kita. Jangan lupa, agama Islam ini paling mewanti-wanti, menasihatkan tentang bakti kita kepada bapak dan ibu kita. Tidak ada orang sukses di dunia ini anak yang durhaka kepada orang tuanya. Tidak akan pernah ada ceritanya anak-anak yang durhaka ini sukses hidupnya. Jangan ada. Kalaupun ada itu sementara. Dan tidak ada kisahnya anak yang durhaka itu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Waladul aq la yadkhulul jannah, anak yang durhaka tidak akan bisa masuk surganya Allah tanpa ada syarat. Allah tidak mengatakan orang tua kita harus orang soleh, orang tua kita harus orang baik. Walaupun orang tua kita orang ahli maksiat, orang bejat, namanya anak wajib berbakti kepada orang tua. Tidak ada tawar-menawar. Siapapun orang tua kita, wajib anak itu berbakti kepada orang tuanya. Dan tidak ada anak yang berbakti kepada orang tuanya itu kecuali pasti akan diberikan kemudahan-kemudahan, akan disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda kalau melihat ada orang-orang sukses di dunia, coba lihat, pasti di belakangnya ada doa daripada orang tuanya. Mustahil, tidak mungkin hanya semerta usaha dari orang tersebut. Kalau sudah orang tua berdoa, itu pasti akan terwujud, ma'asyiral muslimin. Wasilul arham, sambung silaturahim, karib kerabat kita, paman kita, Pak D, Bu D,
keluarga dekat, keluarga yang jauh, sambung, jangan putus silaturahim. Nabi mengatakan orang yang memutuskan silaturahim itu dilaknat oleh Allah walaupun mati di dalam Ka'bah. Apalagi cuma mati di musola atau di masjid. Mati di Ka'bah artinya di puncak ibadah. Dia sedang berada di dalam Ka'bah, tapi kalau dia memutus silaturahim dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Innar rahmata tanzil fi qaryatin fihi qati'ur rahim. Kalau ada di satu desa, satu kampung orang yang memutuskan tali silaturahim, kampung tersebut diisolir oleh Allah, tidak diturunkan rahmat. Kata Habib Abdullah bin Abdul Haddad dalam Nasaihud Diniyah, beliau mengatakan, coba lihat bagaimana jauhnya orang yang memutuskan silaturahim. Adanya seseorang yang memutus silaturahim, sekampung tidak diturunkan rahmat oleh Allah. Bagaimana orang tersebut yang memutuskan silaturahim tidak melangkah kecuali dilaknat oleh Allah dan malaikat-malaikatnya Allah. Silaturahim tidak mudah, masyaallah muslimin, tidak gampang. Silaturahim ini tidak mudah karena apa? Kita pasti banyak gesekan, kita pasti banyak problem, kita pasti banyak masalah dalam kehidupan kita, terutama dengan sanak saudara, famili kita. Mungkin karena warisan dan sebagainya. Apa artinya warisan yang hanya ratusan juta atau miliaran dibanding dengan laknat dan murkanya Allah? Jangan putus silaturahim, sambung silaturahim. Ayo saat ini kita pulang, kita tanam niat untuk menyambung silaturahim, memaafkan dan saling memberi maaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu Nabi menyambung daripada nasihatnya, wasilul arham wa at'imut ta'am. Berilah makanan, saling menghadiahkan makanan. Saat ini juga waktunya kita mengeluarkan zakat fitrah. Dari semenjak tadi malam atau waktu sebelum sholat subuh tadi yang afdal, atau habis sholat subuh sampai sekarang, jika kita masih belum mengeluarkan zakat fitrah, cepat keluarkan hari ini sebelum terbenam matahari. Seseorang yang ahli ibadah, seseorang yang puasa terus, qiyamul lail terus, tadarus Quran terus, sukses, ibadahnya hebat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakatnya, ibadahnya gantung di langit, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak punya kepedulian, tidak melirik ke kanan ke kiri orang-orang yang membutuhkan, maka dia tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sosial sangat penting, ma'asyiral muslimin. Ada sebuah nasihat dari Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani yang sangat indah. Beliau mengatakan, luqmatun fi batni ja'i khairum min bina'i alfi jami'. Satu suapan nasi yang kita berikan di perutnya orang miskin yang lapar lebih baik, lebih besar pahalanya daripada membangun 1000 masjid jami'. Satu suapan daripada makanan yang kita berikan kepada orang yang kelaparan, khairun min imarati alfi jami', lebih baik daripada kita memakmurkan 1000 masjid. Wa khairun mimman kasal ka'bata wa albasaha albaraqi, lebih baik satu suapan makanan yang kita berikan ke perutnya orang-orang miskin yang kelaparan daripada kita memberikan kiswah kepada Ka'bah. Berapa kiswahnya Ka'bah itu? Ada benang emasnya, harganya miliaran, tapi lebih baik satu suapan nasi yang kita berikan di perutnya orang-orang miskin yang lapar. Wa khairun mimman qama lillahi wa raqi, satu suapan yang kita berikan di perutnya orang yang lapar lebih baik daripada orang yang bangun malam tahajud, rukuk dan sujud. Wa khairun mimman jahada lil kufri bi sayfin muhannadin qati, satu suap makanan di perut orang kelaparan lebih baik daripada kita berjihad menghadapi orang kafir dengan pedang yang tajam. Wa khairun mimman shoma ad-dahr wal harru waqi', lebih baik daripada orang yang puasa setahun penuh. 360 hari orang berpuasa, setahun penuh puasa, masih lebih baik satu suap makanan di perutnya fakir miskin yang kelaparan. Wa khairun wa idza nazala ad-daqiq
Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, apabila suapan nasi atau makanan tersebut masuk ke perutnya orang-orang yang sudah lapar, lahu nurun ka nurus syamsi sati', maka akan memberikan cahaya yang lebih terang daripada cahayanya matahari. Faya busyra liman at'ama ja'i, maka alangkah beruntungnya orang-orang yang suka, yang gemar memberikan makan kepada orang-orang yang sedang lapar dan membutuhkan di sekitarnya. Beruntunglah orang-orang yang mempunyai kepedulian sosial dan gemar bersedekah, gemar memberi, lebih suka memberi daripada menerima. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Terakhir wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasallu bil lail wan nasu niyam. Salatlah di malam hari di saat manusia itu banyak tertidur. Artinya apa, ma'asyiral muslimin? Ibadah, kalau ibadah itu tidak terlihat oleh manusia, itu lebih baik. Ibadah kita semakin jauh dari pandangan manusia lebih baik. Salat yang paling baik di tengah malam saat orang tidur, tidak ada orang yang mengetahui. Sedekah yang paling baik, sedekah sir, sedekah yang sembunyi-sembunyi. Jangan beritahu sama orang. Sekarang ini banyak orang sedekah tetapi maaf-maaf, di foto, di video, di upload, diviralkan, ingin dikenal orang kalau dia memberi. Jangan-jangan sedekah yang seperti ini takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang dikasih fakir miskin di video lalu diviralkan. Apa sih fakir miskin ini? Gak punya perasaan dia, gak punya harga diri dia, sampai kita ini video, kita foto dan viralkan sedekah kita. Kadang-kadang kita ngasih dos besar atau berbentuk seperti besar, seakan-akan kita ngasih 20 kilo padahal isinya cuma 2 kilo. Setelah itu diviralkan, la tudbi'u shadaqatikum bil manni wal adha. Kata Allah, jangan kalian iringi sedekah kalian dengan mengganggu perasaan fakir miskin yang kalian kasih, mengganggu orang-orang yang kalian beri dengan kata-kata yang tidak baik. Jangan. Semakin sedekah itu tersembunyi, semakin dicintai dan diridhai oleh Allah. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, tudfi'u ghadabur rabb. Allah yang akan marah, Allah yang akan murka kalau orang itu senang sedekah sir, sedekah yang sembunyi. Allah padamkan kemarahannya. Allah akan senang dan senyum kepada orang yang senang memberi sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Kalau perlu, tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu. Kalau tangan kanannya memberi, apalagi zaman sekarang, zamannya status, zamannya upload. Kita ibadah status, kita ngaji status, kita umrah tawaf status. Kapan kita mau ikhlas? Padahal Allah sudah mengirim malaikat rakib dan atid siang malam untuk mencatat segala amal ibadah kita. Ayo ikhlaskan. Para aulia, para sholihin, orang-orang besar itu, Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Syafi'i, para imam-imam besar itu, manakib mereka, kewalian mereka, karomah mereka, itu mereka diketahui setelah mereka wafat. Kalau masih hidupnya jarang orang mengetahui, karena mereka menyembunyikan amal ibadahnya. Ketika amal ibadah mereka ketahuan, mereka ketakutan, dan banyak yang minta kepada Allah, ya Allah sembunyikan amal ibadah saya. Sayyidina Ali Zainal Abidin, setiap hari, setiap malam, ratusan rumah beliau berikan makanan. Tidak ada yang tahu itu, karena beliau taruh di tengah malam makanan itu di depan rumah-rumahnya orang fakir miskin. Setelah beliau wafat, setelah dimandikan, yang memandikan jenazah menemukan ada 2 garis hitam. Garis hitam pertama di bawah matanya, di bawah 2 pipinya. Dari banyaknya beliau menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Garis hitam yang kedua di punggungnya. Ada garis hitam dari banyaknya beliau memikul gandum, memikul makanan yang dibagikan kepada fakir miskin bertahun-tahun. Tidak ada orang tahu. Ketahuan setelah jenazahnya dimandikan. Menangis yang memandikan jenazah ini, dan menangis para fakir miskin. Mereka enggak tahu siapa. Setelah wafatnya Ali Zainal Abidin, baru mereka tahu ternyata ini orang yang wafat, yang setiap hari selalu memberikan makanan kepada kita. Karena itu belajarlah ikhlas karena Allah. Belajarlah bersedekah semata-mata hanya mencari ridha Allah. Kita tidak butuh pujian manusia. Kita tidak perlu, semua manusia kita
kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Demikian khutbah Idul Fitri pada tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Semoga Allah memperbaiki keadaan kita. Pulang dari tempat ini, ayo kita bertekad sebarkan salam, sebarkan kedamaian, berhenti menyebarkan adu domba, fitnah dan sebagainya. Sambung silaturahim, senang gemar bersedekah, bakti kepada orang tua, dan ayo ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.